B1 Data tentang bangsa Nusantara Agus Sunyoto. Data geografi. Nusantara, menurut teori terletak di persimpangan tiga lempeng dunia, yang potensial menimbulkan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibat lapisan kulit bumi Nusantara pertemuan tiga lempeng dunia tertekan ke atas, hasilnya membentuk hamparan-hamparan luas yang dikenal sebagai paparan benua Sunda dengan barisan gunung berapi dan pegunungan panjang yang pada masa purbakala disebut sebagai Suetat Lipa atau Lemuria. Hamparan luas paparan benua Sunda yang awalnya berupa dataran dangkal itu, pada zaman es ketika permukaan laut turun ratusan meter terlihat mencuat ke permukaan. Oleh karena terletak di persimpangan tiga lempeng dunia, wilayah ini sering diguncang gempa bumi hebat dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Pada zaman glacial warm atau zaman es akhir, yang berlangsung sekitar 500.000 tahun silam, es di kutub utara dan kutub selatan mencair sehingga air laut naik dan menimbulkan gelombang setinggi 1 mil. Akibat naiknya air laut yang menggelombang hingga setinggi 1 mil, hamparan paparan benua Sunda yang luas itu tenggelam ke dalam laut dan hanya dataran tinggi dan puncak-puncak vulkanis yang tersisa. Belakangan, sisa-sisa dataran yang tidak tenggelam tersebut dikenal sebagai Kepulauan Nusantara yang terdiri dari paparan Sunda besar dan paparan Sunda kecil yang sambung menyambung hingga benua Australia. Menurut peta yang dihasilkan Southeast Asia Research Group di London, Kepulauan Nusantara dulunya merupakan satu kesatuan dengan benua Asia. Tetapi, daratannya yang rendah tenggelam ke dasar laut dan hanya gunung-gunung vulkanik dan daerah dataran tinggi bergunung-gunung yang tersisa menjadi pulau-pulau. Menurut teori Profesor Arcio Nunes dos Santos, fisikawan nuklir dan ahli geologi asal Brasilia, Kepulauan Nusantara dulu merupakan bagian sisa dari benua Atlantis yang tenggelam akibat peristiwa banjir besar yang terjadi pada akhir zaman es. Peristiwa itu terekam dalam cerita-cerita purba di berbagai belahan dunia tentang terjadinya banjir besar yang melanda dunia, yang menenggelamkan seluruh dataran rendah dan menyisakan dataran tinggi dan gunung-gunung berapi sebagai pulau-pulau. Dalam peta geografi modern, Nusantara terletak di persimpangan jalan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifika, yang dalam jalur perdagangan tradisional menghubungkan Teluk Benggala dan Laut Cina. Kepulauan Nusantara. Sebuah litograf erupsi Gunung Krakatau tahun 1883 yang dibuat pada tahun 1888. Glaser gunung es yang mulai mencair di benua Antartika membentang dari barat ke timur sejauh 5.000 km dan dari utara ke selatan sejauh 2.000 km yang karena luasnya wilayah sampai terbagi dalam 3 wilayah waktu. Wilayah yang luas itu dihuni oleh lebih dari 300 suku dengan subsuku-subsuku dengan berbagai varian dan derivat bahasanya. Oleh karena bagian terbesar wilayah Nusantara berupa laut, hubungan ekonomi dan kebudayaan penduduknya lebih sering terjalin dari satu pantai ke pantai lain daripada dari daerah pedalaman ke daerah pedalaman lain, yang terpisah oleh rintangan geografi es bergunung-gunung dan berhutan-hutan. Etnik penghuni. Dalam kajian antropologi ragawi, bangsa Nusantara memiliki sejarah yang sangat panjang. Eugene Dubus, penemu fosil manusia purba yang disebut Pithecanthropus erectus yang disusul temuan Homo mojocertensis Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis dan Homo wajakensis menunjuk rentangan waktu antara 1.012.000 tahun yang silam Nusantara sudah dihuni manusia. Menurut kajian Heri Widianto dalam mata rantai itu masih putus keberadaan Homo sapiens sebagai manusia modern yang serentak muncul di bumi sekitar 40.000 tahun lalu, sangat berbeda susunan morfologinya dengan Homo erectus. Berdasar perbedaan morfologi Homo sapiens yang hidup 40.000 tahun lalu dengan Homo erectus yang hidup antara 300.000-200.000 tahun lalu, disimpulkan bahwa Homo sapiens bukanlah perkembangan evolutif dari Homo erectus. Menurut data lembaga Eichmann, Homo erectus yang hidup di Pulau Jawa antara 1.100.000 tahun lalu telah punah. Yang kemudian menghuni Kepulauan Nusantara adalah Homo erectus asal Afrika yang datang sekitar 70.000-60.000 tahun lalu dan Homo sapiens asal Asia yang datang sekitar 50.000-40.000 tahun lalu. Keturunan Homo erectus asal Afrika ini belakangan disebut ras Melanesia. Sementara itu, keturunan Homo sapiens yang asal Asia belakangan disebut ras Austronesia. Ras Melanesia yang tersebar dalam berbagai varian suku-suku sejak 70.000 tahun es sudah menghuni Papua Nugini, Australia dan pulau-pulau di Pasifika seperti Bismarck, Solomon, New Caledonia dan Fiji. Pada masa lampau, nenek moyang suku-suku Melanesia menghuni Pulau Jawa, yakni ras Proto-Melanesia yang disebut Homo wajakensis. Akibat mengalami pembauran dengan pendatang-pendatang baru yang terus mendesak wilayah hunian keturunan ras purba ini, sebagian mengungsi ke arah timur dan sebagian yang lain membaur dengan ras pendatang baru hingga identitas Melanesia mereka hilang. Sementara itu, mereka yang mengungsi ke timur dan belum sempat mencapai Papua terkejar Tias Drift ras Austronesia Melayu dan dicampur kawini. Keturunan mereka yang berdarah campuran Melanesia Austronesia Melayu inilah yang menghuni pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur, Timor Leste dan Maluku.
Demikianlah, dalam kajian antropologi ragawi dan etnologi, diketahui bahwa Kepulauan Nusantara secara umum dihuni oleh populasi dua ras utama, ras Austronesia dan ras Melanesia, yang sebagian melakukan peta Nusantara yang dibuat oleh M. Malte Brun sekitar tahun 1812 asimilasi menjadi ras Australo-Melanesia yang diperkirakan berkembang sekitar tahun lalu. Bentangan peta dunia. Ilustrasi tengkorak manusia Jawa oleh C. Arthur Tamsa. Fosil Homo erectus yang ditemukan di Jawa tahun 1891. Menurut Peter Blewwood dalam Prehistory at the Indo-Malasian Archipelago, ras Australo-Melanesia purba sudah tinggal di Kepulauan Indo-Malasia. Mereka dapat dikatakan sebagai saudara sepupu dari populasi yang diturunkan oleh kelompok yang telah menetap di Australia dan Nugini sekitar 50.000 tahun lalu. Sebenarnya, wilayah luas dari Cina bagian selatan sampai daratan Sunda ditinggali oleh suatu populasi yang ciri-cirinya berbeda secara bernuansa. Zona itu merupakan wilayah terjadinya perubahan bertahap secara geografis dalam frekuensi sifat-sifat genetik antara Australoid cenderung kuat di selatan dan Mongoloid cenderung kuat di utara. Karena itu, manusia yang hidup di situ harus dianggap sebagai satu populasi, bukan dua populasi yang terpisah. Namun demikian, karena mereka hidup tersebar di zona garis lintang yang cukup luas, ada peluang terjadinya seleksi alam di masing-masing tempat sehingga menghasilkan populasi-populasi sangat berbeda. Ras Australoid yang juga disebut Mongoloid Selatan berkembang lebih cepat dengan penyebaran lebih luas dibanding ras Melanesia. Bahkan, akibat penyebaran ras Australoid atau Mongoloid Selatan yang luas, ras Melanesia terdesak hampir di semua pulau dan hanya menyisakan sedikit kelompok seperti orang Negrito di Taiwan, Malaysia, Filipina, Andaman, Polinesia, Hokkaido, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Populasi-populasi Melanesia yang terpisah dari kelompok yang menghuni Australia dan Nugini secara terus-menerus mengalami evolusi menjadi kelompok yang beragam dan mengalami perubahan-perubahan tertentu, yaitu semakin mungil wajah dan tengkoraknya. Hal itu terjadi bersamaan dengan proses yang sama pada populasi-populasi Asia Tenggara daratan. Sebagian perubahan itu terjadi akibat adanya aliran gen dari kala Pleistosen dari populasi yang berasal dari utara leluhur Mongoloid yang didukung proses tekanan seleksi setempat. Yang pasti, kelompok-kelompok ini secara fenotipe tetap digolongkan sebagai ras Australo-Melanesia. Terjadinya perkawinan antara ras Australo atau Mongoloid Selatan dengan ras Melanesia yang melahirkan ras baru Australo-Melanesia telah menunjukkan terjadinya perubahan fisik mereka. Tanda-tanda Melanesia berupa peta kuno Hindia Timur yang juga biasa disebut dengan Kepulauan Melayu atau Asia Tenggara. Dibuat oleh kartografer Belanda, Peter Caerius 15711646 pada tahun 1630. Kulit gelap dan rambut keriting pekat telah pudar. Demikian juga tanda-tanda Australo atau Mongoloid Selatan yang ditandai kulit kuning, rambut lurus, gigi kecil, dan mata sipit telah pudar, melebur menjadi ras baru yang disebut Australo-Melanesia yang menyebar di Asia Tenggara, yaitu ras yang kemudian disebut Proto-Melayu. Mengikuti perkembangan ras Proto-Melayu adalah lahirnya ras Deutero-Melayu, yaitu ras Mongoloid dengan beberapa ciri Australo-Melanesia, yang menggunakan bahasa Austronesia digunakan sekitar Ese dan merupakan perkembangan dari bahasa Proto Austronesia digunakan sekitar 4000-3000 SC. Ras Proto Melayu, Deutero Melayu dan Melanesia inilah yang sampai saat ini menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara. Sebagian besar di antara mereka yang tinggal di pesisir mengembangkan teknologi kelautan. Hal ini memungkinkan mereka menjadi penghuni baru di berbagai kepulauan yang tersebar antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifika, yang sebagian di antaranya dikenal sebagai ras Malayo-Polinesia. Di kawasan Indo-Malaysia yang terkenal dengan sebutan Kepulauan Nusantara bagian terbesar penduduknya termasuk fenotipe Australo atau Mongoloid Selatan yang melebur dengan fenotipe Melanesia menjadi Australomel. Teluk Tonkin tahun 1893. Bercak biru yang terdapat di punggung bayi ras Mongoloid Anesia. Sebarannya meluas sampai ke pulau-pulau Pasifika, Madagaskar hingga benua Amerika. Ciri-ciri ras Mongoloid yang terdapat pada ras Australo-Melanesia tampak pada fisiologi bayi-bayi ras campuran ini. Bagian pantatnya terdapat bercak biru, yang kalau sudah dewasa bercak tersebut akan hilang sendiri. Hanya ras Mongoloid yang memiliki ciri khusus bercak biru pada pantat bayi. Dalam perkembangan ilmu antropologi ragawi, melalui penelitian yang dilakukan C.D. H. Turner dan D.R. Swindle terutama dalam identifikasi fenotipe gigi dan tengkorak dengan berbagai perubahan evolutifnya disimpulkan bahwa ras Australo atau Mongoloid Selatan dengan ras Melanesia sebenarnya memiliki leluhur sama, yang pada masa Pleistosen akhir leluhur dua ras tersebut menghuni Asia Tenggara. Daerah Asia Tenggara yang dianggap menjadi asal leluhur suku-suku purba penghuni Nusantara, meliputi kawasan kelompok Vietnam, Teluk Tonkin, dan Yunnan di Tiongkok Barat Daya. Demikianlah, ras Australo atau Mongoloid Selatan yang berbaur dengan ras Melanesia, yang memiliki leluhur sama menjadi ras baru dan disebut Australo-Melanesia,
yang berkembang bersama ras Australo atau Mongoloid Selatan, kemudian terbagi atas ras Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu. Seringnya terjadi band minus Channel Island dan peperangan antar kelompok menjadi faktor utama bagi ras Australo atau Mongoloid Selatan untuk melakukan migrasi, meninggalkan daerah Yunnan di Asia Tenggara ke pulau-pulau Nusantara antara tahun 5000-3000 SE. Sebagian besar mereka tinggal di Pulau Kalimantan dan dikenal sebagai suku Dayak. Dalam proses migrasi bergelombang itu, ras Proto-Melayu ikut meninggalkan Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Nusantara. Gelombang pertama migrasi. Pada zaman dulu, Borneo yang berasal dari nama Kesultanan Brunei adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk kawasan timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Wilayah utara pulau ini Sabah, Brunei, Sarenga dahulu dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kalimantan Utara, tetapi dalam penggertan sekarang Kalimantan Utara adalah Kalimantan Timur bagian utara. Ras Melayu ke Nusantara diperkirakan berlangsung sekitar tahun 1500-500 SE, yaitu saat orang-orang Mongolit dari utara menyerbu wilayah yang dihuni ras Melayu di sepanjang Sungai Irawadi, Sauhin, dan Makan. Yang ikut terdesak dalam serbuan ras Mongolit utara itu adalah suku San yang merupakan ras Pala Mongolit. Suku San inilah yang menjadi leluhur orang-orang Siam, Kamboja, Laut Vietnam, dan Dayak. Ras Melayu semula adalah orang-orang pegunungan yang suka mengasingkan diri dan cenderung menolak hubungan dengan dunia luar. Namun, akibat serbuan orang-orang Mongolit Utara dan kemudian suku San, orang-orang Melayu terdesak sampai ke pantai. Karena tidak terbiasa hidup di pantai, orang-orang Melayu ini kemudian melakukan migrasi dengan menyeberangi laut mencari hunian baru. Ras Melayu yang menyebar ini diantaranya suku Bontok dan Igorot di Filipina, suku Tayal di Taiwan, suku Toraja di Sulawesi, suku Ranau di Sumatera Selatan, suku Wajo yang menyebar dari Kepulauan Lingga hingga Pulau Sibu di Filipina, suku Karen di perbatasan Burma dan Thailand, suku Meo yang tersebar dari perbatasan Burma hingga Chiang Mai, Thailand. Akibat migrasi ras Melayu ini, ras Melanesia yang lebih dulu tinggal di pulau-pulau Nusantara terdesak ke pedalaman di kawasan timur Nusantara. Keturunan hasil pembauran Melayu dengan Deutero Melayu itulah yang menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara di samping ras Melanesia. Menurut Harold Foster dalam Flowering Lotus-nya Viwa Java Inte 1950 sekon suku-suku dari ras Melayu di Nusantara secara umum terbagi atas dua bagian besar. Pertama, suku-suku Melayan seperti Batak, Toraja, Karen, Igorot, Bontok, Ranau, Niok, Tayal, dan Wajo. Asal leluhur suku Malayan terletak di kawasan pegunungan di perbatasan Burma dan Thailand. Kedua, suku-suku Neo-Malayan Deutero Melayu seperti suku Jawa, Bugis, Aceh, Minangkabau, Sunda, Madura, Bali, dan lain-lain. Agama bangsa Nusantara. Dalam berbagai penggalian ilmiah terkait etnis penghuni Nusantara, diketahui bahwa semenjak kala Pleistosen akhir para penghuni kuno Kepulauan Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai jenis hasil budaya batu purba seperti menhir, 1 dolmen, 2 yupah, 3 sarkofagus, 4 dan punden berundak 5 diketahui sejak era Paleolitikum yang berlanjut pada era Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum penghuni kuno Nusantara sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Kemudian berlanjut pada era kebudayaan perunggu. Dari berbagai benda kuno berbahan perunggu hasil galian, dapat diketahui adanya alat-alat yang digunakan sebagai sarana pemujaan, termasuk alat-alat yang berhubungan dengan sistem penguburan mayat. Semua aktivitas ekonomi dan budaya penghuni Nusantara sejak zaman batu sampai zaman logam menunjuk pada tanda-tanda adanya hubungan integral antara kebudayaan dengan agama. P. Mus dalam Linde Fideles. Cultes Indians et Indigenes Camp menyatakan bahwa pada zaman purbakala terdapat kesatuan kebudayaan pada suatu wilayah yang sangat luas mencakup India, Indochina, Indonesia, beberapa pulau di Lautan Pasifika, dan barangkali Tiongkok Selatan. Kesatuan kebudayaan yang relatif luas itu tidak boleh diartikan sebagai suatu kesatuan etnik. Tersebar. Dua anak terlihat duduk di atas dolmen di sebuah perkampungan, Palembang, Sumsel. Beberapa menhir terlihat tetap tegak berdiri di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Foto diambil sekitar tahun 1983. Peta kuno yang menggambarkan Jawa, Sumatera, Borneo, Kalimantan, Singapura yang dibuat pada tahun 1780 luasnya wilayah budaya tersebut dimungkinkan karena ada laut yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. 100-200-1000 km lautan, lebih-lebih dengan angin bermusim merupakan jarak yang tidak berarti daripada 100-200 atau 1000 km daratan yang terpotong-potong oleh gunung hutan serta suku-suku bangsa yang bermusuhan. Seperti halnya di semenanjung Indochina atau Dekan zaman dahulu. Di semua tempat yang keadaan pelayarannya menghasilkan kesatuan pertukaran, dengan sendirinya dapat diharapkan adanya kesatuan kebudayaan.
Sebutan agama daerah angin muson lebih masuk akal daripada membicarakan agama India atau agama Cina sebelum kebudayaan-kebudayaan yang akan memberi arti pada istilah-istilah tersebut. Untuk menggambarkan secara umum kepercayaan-kepercayaan paling kuno yang telah dianut dan seringkali masih tampak di daerah luas tersebut. Di atas, cara terbaik sementara ini adalah menggunakan istilah animisme. Yang dimaksud pada masa dahulu penduduk India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan percaya kepada ruh yang ada dalam segala benda dan segala tempat, ruh yang lepas dari raganya, hantu-hantu penunggu air dan hutan, dan mereka juga percaya ada orang-orang tertentu yang berkedaulatan sakti untuk kubur batu sarkofagus yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Punden berundak yang terdapat di Cianjur, Jawa Barat memanggil ruh-ruh tersebut atau mengusirnya. Keberadaan ruh di mana-mana adalah sebagian saja dari agama kuno yang dipelajari, sedangkan sebagian yang lain merupakan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan yang cocok memungkinkan memanggil, mendamaikan, atau mengusirnya. Kedua bagian tersebut berpasangan. Kegiatan dukun atau datu beserta ilmu sihir mereka itulah yang menjadikan alam manusia penuh dengan berbagai ruh. Agama kuno yang tersebar luas sejak dari India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan, hingga pulau-pulau Pasifika yang disebut Mus sebagai animisme itu, pada dasarnya adalah agama kuno penduduk Nusantara, yang di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Kapitayan, yaitu agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara semenjak berkembangnya kebudayaan kala Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, yang berlanjut pada kala perunggu dan besi. Itu berarti, semenjak ras Pratemanisha keturunan Homo erectus menghuni Asia Tenggara dan pulau-pulau Nusantara sampai kedatangan ras Austronesia keturunan Homo sapien di Asia Tenggara, sudah mengenal agama tersebut, yaitu agama yang dianut dan dijalankan turun-temurun oleh keturunan mereka, yaitu ras Australo-Melanesia, dan kemudian mempengaruhi ras Prat-Melayu dan ras Deutero-Melayu, jauh sebelum peta kuno Hindia Timur yang dibuat Joseph de la Porte pada tahun 1799. Sebuah makam megalit budaya akhir yang terdapat di Jawa Timur, foto diambil sekitar tahun 1938. Alat seperti peninggalan kebudayaan Mesolitikum, garuh kebudayaan India dan kebudayaan Cina datang pada awal abad Masehi. Dalam konteks agama angin muson, agama kuno yang disebut Kapitayan merupakan agama yang dianut penghuni Nusantara, yang menurut cerita kuno adalah agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam ras Pratemanisha keturunan Homo wajakensis pen. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis Dang Hyang Semar, putra Sang Hyang Wungkuham keturunan Sang Hyang Ismaya. Menurut cerita, negeri asal Dang Hyang Semar adalah Lemuria atau Swetatwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dang Hyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Sang Hyang Semar memiliki saudara bernama Sang Hantaga Togok yang tinggal di negeri seberang luar Jawa, yang juga mengajarkan Kapitayan tapi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Dang Hyang Semar. Saudara Dang Hyang Semar yang lain lagi bernama Sang Manikmaya, menjadi penguasa di alam gaib kediaman para leluhur yang disebut Kahyang An. Secara sederhana, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung, atau awang ulung. Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan. Tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat tan kena kinaya ngapa lia, tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awang ulung bermakna ada tetapi tidak ada tetapi ada. Untuk itu, supaya bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau Tu, yang bermakna daya gaib bersifat adik kodrati. Tu atau Tu adalah tunggal dalam zat. Satu pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, yang sering disebut De. Wayang yang mencitrakan Sang Hantaga Togok. Wayang yang mencitrakan Dang Hyang Semar dengan nama Sang Hyang Wenang. Sedang Tu yang bersifat ketidakbaikan disebut dengan nama Sang Manikmaya. Demikianlah, Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, maupun Sang Manikmaya pada dasarnya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera maupun dengan akal pikiran. Sang Hyang Tunggal hanya diketahui sifatnya saja. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utama itu bersifat gaib, untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan ala pikiran manusia. Demikianlah di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan. Tutuk Gua. Gua Putri Kencono di Desa Wonodadi, Kek. Rasimantoro. Dalam keyakinan Kapitayan, kekuatan gaib Sang Hyang Taya mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama berkaitan dengan Tu atau Tuh. Salah satunya adalah tutuk wa, mulut, atau lubang. Tuban, air terjun.
Air terjun Ironggolo yang berbentuk punden berundak di Mojo, Kediri, Jawa Timur yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari Sang Hyang Taya yang mempribadi, yang disebut Tu atau Tu itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama berkait dengan kata Tu atau Tu seperti Nyatu Batu, Tugu, Tungkuk bangunan suci, Tulang, Tunda bangunan bertingkat punden berundak, Tunggul Panji-Panji, Tunggal Satu, Tuka mata air, Tuban air terjun, Tumbak jenis lembing, Tungga batang pohon, Tuluk sumpit, Tu rumbukan pohon beringin, Untu gigi, Pintu, Tutu de hati. Limpa tutu kagua mulut lubang, tupeng tusan pusaka, tupong mahkota, tu parem baju keramat, tu mara jenis lembing, tu rana pintu gerbang, tuwok jenis lembing, tu ya air. Dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sajen berupa tupeng tumpi kue dari tepung, tumbuh keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, tu ak-arak, tukung sejenis ayam untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib seperti tungkup, tundawatu, tugu, tunggak, tuka, tupeng, turumbukan pohon beringin. Dua pohon beringin besar turumbukan di Alan Lumajang. Tupong, mahkota Sultan Banten yang saat ini terletak di Museum Nasional Jakarta Tuban, turumbukan tutuka. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan 7 tenung atau keperluan lain yang mendesak, akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut Tu Embal. Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sajen-sajen di tempat-tempat keramat untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung, amalia yang lazim dijalankan para ruhaniwan Kapitayan berlangsung di suatu tempat bernam Sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutuka lubang ceruk di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya di sanggar itu, para ruhaniwan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula sang ruhaniwan yang sembahyang melakukan tulajek berdiri tegak menghadap tutuka lubang ceruk dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutude hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadikap memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul membungkuk memandang ke bawah yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir dilakukan posisi tunem bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajek, tungkul, tulumpak, dan tunem dalam waktu 1 jam lebih itu, ruhaniwan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya yang hampa yang sudah disemayamkan di dalam tutude hati. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif tu'ah dan yang bersifat negatif tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tu'ah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itu digelari sebutan ratu atau datu. Tuluk sumpit. Dalam keyakinan Kapitayan, para ratu atau datu yang sudah dikaruniai tu'ah dan tulah gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh ping yakni kekuatan rahasia ilahiyah dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya, ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri Pinakahulun. Jika berbicara, sisa kepercayaan Kapitayan pohon besar yang dikeramatkan penduduk Palembang disebut pidato. Jika mendengar disebut piharsa. Jika mengajar pengetahuan disebut piwulang. Jika memberi petuah disebut pitutur. Jika memberi petunjuk disebut pituduh. Jika menghukum disebut pidana. Jika memberi keteguhan disebut piandel. Jika menyediakan sajen untuk arwah leluhur disebut pita puja yang lazimnya berupa pinda kue dari tepung, pinang pitik, pindodaka kriya nasi dan air pisang. Jika memancarkan kekuatan wibawa disebut pideksa. Jika mereka meninggal dunia disebut pitara. Seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya. Seorang ratu adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Pengaruh agama Kapitayan tidak mengalami perubahan signifikan ketika migrasi penduduk Domson di Vietnam Utara membawa kebudayaan perunggu dan besi ke Nusantara. Sebab agama orang Domson yang masuk etnik Annam pada dasarnya tidak banyak perbedaan dengan agama Kapitayan, yaitu meyakini adanya budaya gaib di berbagai tempat seperti mata air lubuk, air terjun, kolam, pohon rindang, hutan angker, batu, puncak tinggi, batu di tengah sungai, dan jenis-jenis hewan tertentu. Di berbagai tempat di Papua dan pulau-pulau Pasifika, penduduknya memiliki kepercayaan terhadap ruh-ruh gaib yang menghuni benda-benda tertentu sebagaimana ajaran Kapitayan. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari terjadinya migrasi penduduk dari daratan Asia Tenggara dan juga dimungkinkan akibat perniagaan laut yang dilakukan oleh suku-suku Malayu Polinesia yang melakukan hubungan dengan suku bangsa di India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan, Australia dan pulau-pulau di Pasifika melalui jalur laut. Pengaruh Cina.
Menurut Denny Lumbar dalam Le Care for Javanai, esai di Store Globale, sejak zaman dinasti Sang masa 1000 tahun kedua sebelum Masehi, daerah Sungai Kuning Tengah, tempat asal kebudayaan Cina, sudah menjalin hubungan dengan lautan. Dalam sebuah penggalian ditemukan kulit kura-kura laut dan kerang kori. Penduduk Nusantara sama dengan penduduk Hanan yang hidup dari perdagangan permata dan perompakan. Namun catatan tentang Lautan Selatan baru muncul jauh setelah dunia Cina mengenal budaya tulis, terutama akibat pengaruh ajaran Konghucu yang menilai rendah pekerjaan dagang di laut yang berakibat pada lambannya orientasi Cina ke Laut Selatan. Setelah Kekaisaran pertama runtuh dan kerajaan-kerajaan di selatan bermunculan pada abad ketiga Masehi, catatan kartu wajik. Agus Sunyoto. 0T Amerika Serikat Wall. Catatan pertama teks-teks Cina tentang Indochina seperti Funan dan Lin Yi mulai muncul, dan nama Jawa mulai disebut pada abad ke-5 Masehi. Penguasa Cina menyebut penduduk yang tinggal di Laut Selatan dengan istilah bangsa-bangsa Kunlun, yang bermakna penduduk maritim di Asia Tenggara, yang menguasai teknik-teknik kemaritiman tinggi. Penting dicatat bahwa pada akhir abad ketiga Masehi, orang Kunlun yang menjadi anak buah Faxian selama pelayaran dengan kapal besar, yang menurut catatan seorang pegawai daerah Nanking bernama Wan Shen menaiki kapal-kapal besar yang panjangnya 200 kaki 65 meter, tingginya kaki meter, dan mampu dimuati orang ditambah muatan seberat hu. Kapal pinisi Nusantara yang berlayar tahun 1986. Ateong data tentang bangsa Nusantara. Kapal itu disebut Pongkata yang bukan Cina dan mirip dengan kata Jawa Prao atau kata Melayu perahu. Catatan Wan Shen ini menunjukkan bukti bahwa teknologi kelautan penduduk maritim di Laut Selatan sudah maju pada abad ketiga Masehi dan tidak terpengaruh teknologi kelautan Cina. Sebab pada masa yang sama, junjung Cina terbesar, panjangnya tidak sampai 100 kaki 30 meter dan tingginya kurang dari kaki meter. Menurut J. Fake News dalam Malaya Inte Wu Pei Chits berdasarkan temuan kapal Tiongkok abad ke-15 yang tenggelam di pantai Filipina, ukuran panjangnya hanya 100 kaki dan lebar 40 kaki. Catatan Wan Shen diperkuat Faxian yang menuturkan bahwa setelah tinggal dua peta Kangnido 1402 sebelum pelayaran Cheng Ho diperkirakan memiliki informasi detail tentang geograf dunia lama. Gambar kuncina yang cukup besar belas tahun lebih di India, ia berlayar dari Sri Lanka dengan sebuah kapal besar yang berpenumpang sekitar 200 orang. Di tengah perjalanan, kapal Faxian diserang badai besar, tetapi berhasil mendarat di Yepoti yaitu Yawadipa, nama Pulau Jawa dalam transkripsi Sanskerta. Faxian tinggal di Jawa sekitar 5 bulan, menunggu selesainya pembuatan sebuah kapal besar yang sama dengan kapal besar yang rusak akibat badai untuk kembali ke negeri Cina. Catatan Faxian itu menunjuk pada bukti bahwa di Jawa pada abad ke-5 sudah dikenal teknik pembuatan kapal-kapal besar yang penyelesaiannya butuh waktu sekitar 5 bulan. Selain teknik-teknik menanam padi, menempa perunggu dan besi, menenun pakaian, serta perdagangan, pengaruh Cina ke wilayah Nusantara tidak cukup kuat terutama yang berkaitan dengan agama dan tatanan sosial serta nilai-nilai kemasyarakatan. Justru, melalui jalur perhubungan laut yang melalui Nusantara, ajaran Buddhisme masuk ke Cina di bawah pemerintahan dinasti-dinasti selatan. Itu menunjuk bahwa sebelum sampai ke Cina, Buddhisme telah berkembang lebih dulu di sejumlah daerah di Nusantara. Belum ada satupun bukti arkeologi dan sejarah bahwa Taoisme dan Konfusianisme pernah berkembang sebagai agama yang pernah dianut oleh penduduk Nusantara. Menurut Louis Levates dalam Han China Rules Sing pada abad 7 Masehi, Canton menjadi pelabuhan penting yang dikunjungi kapal-kapal dari berbagai negara, terutama dari selatan. Peta Jawa kuno yang juga memperlihatkan Selat Sunda, sedikit Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan Pulau Madura sekitar 200.000 orang Persia, Arab, India, Melayu, dan lain-lain tinggal di Canton sebagai pedagang, pekerja kerajinan, dan pandai besi. Pengaruh Cina di Nusantara justru berkaitan dengan agama Islam yang masuk ke Cina dan dianut penduduk Cina pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Menurut Harry W. Hazard dalam Atlas Al-Islam Histad, kontak perdagangan antara Ara dan Canton sudah terjadi sekitar tahun 600 Masehi melalui Selat Malaka. Namun Islam baru dianut oleh penduduk Cina pada pertengahan abad ke-8, yaitu saat putra mahkota Sunsung, putra Kaisar Xuanzong pada 756 meter meminta bantuan kepada Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah untuk mengatasi pemberontakan yang menggulingkan tahta Kaisar dan telah menguasai kota Singanfu dan Honanfu. Dengan bantuan pasukan Ara, Sunsung berhasil merebut kedua kota utama dan menghancurkan kekuatan para pemberontak. Setelah perang berakhir, pasukan Ara dikisahkan tidak kembali ke negerinya melainkan menetap di Cina. Meski sempat terlibat konflik dengan gubernur Canton yang memaksa mereka beralih agama, Kaisar akhirnya membolehkan mereka untuk tinggal di Cina dan bahkan memberi anugerah tanah dan rumah di berbagai kota, tempat mereka menetap dan menikahi perempuan-perempuan setempat. Sejak masa itu, ajaran agama dari negeri asing itu bercampur dengan ajaran agama pribumi Cina. Canton Masudi mencatat bahwa pada pertengahan abad
ke Canton sudah menjadi kota yang dihuni masyarakat Muslim yang sebagiannya adalah saudagar-saudagar dari Basrah, Siraf, Oman, dan kota-kota pelabuhan India. Namun, akibat serangan pemberontak Huangzhou pada 879 tidak kurang dari 200.000 orang Islam, Yahudi, Majusi, Kristen tewas oleh senjata atau tenggelam dalam air ketika lari dikejar-kejar para pemberontak. Meski hancur, masyarakat Islam Canton tidak punah sama sekali. Perlahan-lahan masyarakat dagang Muslim bangkit lagi dan belakangan bahkan menyebar ke provinsi Yangkou dan Chanzhou. Pada saat dinasti Yuan menaklukkan Tiongkok pada awal abad ke-13, terjadi migrasi besar-besaran orang-orang beragama Islam berkebangsaan Arab Persia, Turki, dan lain-lain. Sebagian migran itu datang sebagai pedagang, seniman, tentara, kolonis dan ada pula yang dibawa sebagai tawanan. Mereka ilustrasi pelayaran Cheng Niho di Nusantara sekitar 1405-1430 menetap dan menikah dengan perempuan-perempuan Cina. Di antara orang-orang Islam tersebut berhasil menduduki jabatan penting dalam pemerintahan manja tersebut, seperti Abdurrahman yang pada tahun 1244 Meter menjadi Menteri Keuangan, Umar Syamsuddin alias Sayyid Ajal, asal Bukhara yang oleh Kubilai Khan dipercaya mengurusi masalah keuangan sekaligus merangkap jabatan Gubernur Yunnan. Sayyid Ajal dan keturunannya memainkan peranan penting dalam dakwah Islam di Tiongkok. Marco Polo yang tinggal di Tiongkok antara 1275-1292 meter menuturkan bahwa di berbagai daerah di Yunnan yang pernah dipimpin Sayyid Ajal terdapat warga Muslim. Bahkan, pada awal abad ke-14 seluruh penduduk Talifu, ibu kota Yunnan telah memeluk Islam. Pengaruh Islam dari Cina yang tidak boleh dilewatkan adalah yang berhubungan dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho yang dimulai tahun 1405 yang sebelum ke Jawa singgah terlebih dulu ke Samudera Pasai menemui Sultan Zainal Abidin Bahyan Shah dalam rangka membuka hubungan politik dan perdagangan. Tahun 1405 meter itu, sewaktu di Jawa, Laksamana Cheng Ho menemukan komunitas masyarakat Muslim Tionghoa di Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan rincian masing-masing berjumlah 1.000 keluarga. Pada tahun 1407 Laksamana Cheng Ho singgah di Palembang, menumpas para perompak Hokian dan membentuk masyarakat Muslim Tionghoa. Pada tahun yang sama, masyarakat Muslim Tionghoa juga dibentuk di Sambas. Pengaruh Muslim Tionghoa dalam penyebaran Islam setidaknya terlihat pada bukti-bukti arkeologi. Pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada perempat akhir abad ke-15 seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus dindingnya banyak ditempeli piring porselen dari dinasti Ming. Keberadaan Muslim Tionghoa dalam kaitan dengan perkembangan dakwah Islam telah dicatat di dalam babat Bing Gresik yang menuturkan bahwa sewaktu Sunan Dalem Sunan Giri Giri diserang bala tentara dari SWNGGWRGH yang diperintah Sunan Dalem untuk menghadang pasukan Seng Guruh di Lamongan adalah prajurit patang puluhan Tionghoa bersenjata api pimpinan Panji Laras dan pelawan Jei Liris. Meski kalah dan kemudian mundur, Sukan Muslim Tionghoa Gresik tetap mengawal Sunan Dalem saat mengungsi ke Gumeno. Pasukan Muslim Tionghoa Gresik itu dicatat pula kepahlawanannya sewaktu membela Panembahan Agung cucu buyut Sunan Giri dari serangan pasukan Mataram yang dipimpin Adipati Pekik dan permaisurinya Ratu Pandansari. Pada saat pasukan Muslim Tionghoa kalah karena jumlahnya tidak seimbang, pemimpinnya yang bernama Endrasena ditangkap dan dipenggal oleh pasukan Mataram. Pengaruh Yunnan minus Kompe. Pengaruh Yunnan di Nusantara diperkirakan merentang sepanjang 1000 tahun sebelum Masehi yang rentangannya mengandaikan adanya hubungan laut yang tetap. Sepanjang kurun itu, terdapat teknik-teknik perunggu dan besi yang sama, yang membuat rentangan waktu itu disebut masa perunggu besi. Temuan arkeologi di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Bali, Sumbawa, dan Kepulauan Indonesia Timur berupa kendang perunggu atau nekara, mirip dengan kendang-kendang perunggu di Indochina dan Masjid Muhammad Cheng Ho yang terletak di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya atau 1000 meter utara Gedung Balai Kota Surabaya data tentang bangsa Nusantara. Cina Selatan. Sekalipun kegunaan kendang-kendang perunggu itu belum diketahui, tapi menunjuk pada motif dan teknik-teknik pembuatannya terlihat sama dengan hasil galian situs Shishaishan di Yunnan. Selain itu, juga ditemukan genderang perunggu ukuran besar di Sumatera Selatan yang tergolong budaya Dongson. Genderang ini diperkirakan dibuat di Dongson, di Provinsi Tan Hoa, Teluk Tonkin, sebelah utara Vietnam pada sekitar tahun 600-300 SC. Tinggi genderang ini lebih dari 1 meter dan beratnya lebih dari 100 kg. Genderang ini mirip dengan genderang perunggu Tiongkok dari dinasti Han. Menurut para ahli, genderang ini dikembangkan di Yunnan, Tiongkok Barat Daya. Genderang Dongson selain untuk musik juga digunakan sebagai pemujaan. Selain itu, genderang Dongson diperdagangkan dan dijadikan benda pusaka. Wilayah Yunnan yang membentang di Cina Selatan dihuni berbagai bangsa seperti Vietnam, Siam, Khmer, Mon, dan Khmer. Bangsa Khmer tinggal di kawasan pesisir Vietnam mulai dari daerah Bien Ho di utara Saigon sampai ke Porte Da Nang di selatan Hanoi serta sebagian lagi tersebar di Kampuchea.
Sebagian sejarawan memang mengatakan bahwa pengaruh Islam di Kampe tidak begitu besar sebelum tahun keruntuhannya pada tahun 1471 Masehi akibat serangan Loennan Ton dari Vietnam. Tetapi, persinggungan antara orang-orang Islam dengan orang Kampe terbukti sudah terjadi pada abad ke-10 Masehi. Raja Kampai Indra Farman I pernah mengirimkan seorang duta beragama Islam yang bernama Lembah Song Hong Vietnam, tempat berkembangnya kebudayaan perunggu Dongson Abu Hasan menghadap Kaisar Cina tahun 951 dan 958 Masehi. Prasasti-prasasti berdasar inskripsi makam kuno di Panran Pandurangga yang ditulis dengan gajah Atvi, diketahui bahwa pada tahun 1039 lebih tua dari makam Fangim binti Maimun di Leran, Gresik telah dimakamkan seorang muslim bernama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah yang memakai nama samaran Abu Kamil. Lukisan Kubilai Khan oleh Annike Araniko, Napol seorang astronom, insinyur dan pelukis kepercayaan Kubilai Khan. Pada saat Kubilai Khan berkuasa tahun 1275 ia memberi semacam kebebasan dan kepercayaan kepada orang-orang Islam dari Turkestan di Asia Tengah untuk keluar masuk negeri Cina. Orang-orang Turk Islam asal Balkh, Bukhara, Samarkand yang dipercaya itu selain mendapat kedudukan yang cukup baik juga ada yang menduduki jabatan menteri di Istana Kaisar. Orang-orang asal Turkestan inilah yang mengembangkan dakwah Islam di berbagai tempat di wilayah kekuasaan Kubilai Khan, termasuk di Kampe yang ditaklukkan Panglima Muslim bernama Hasanuddin, kepercayaan Kubilai Khan. Hubungan yang sudah terjalin lama antara kerajaan-kerajaan di Kampe dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang salah satunya terbukti dengan perkawinan Raja Jayasingawarman I dengan Ratu Tapasi, saudari Sri Kertanegara dari Singasari, berlanjut sampai masa Majapahit dengan pernikahan Sri Kertawijaya dengan puteri Kampe bernama Darawati yang beragama Islam. Bahkan, sejak penaklukan ibu kota Kampe di Vijaya oleh Raja Vietnam bernama Loennan Ton dan Tan Ton pada 1446 sebagian penduduk Kampe mengungsi ke Nusantara. Ketika penduduk Kampe melakukan perlawanan dengan membebaskan ibu kota Vijaya, Loennan Ton mengulangi penyerbuan yang lebih besar pada tahun 1471 meter dan berhasil merebut ibu kota Vijaya. Tidak kurang dari 60.000 orang Kampe disembelih dan 30.000 orang lainnya ditawan dan dijadikan budak. Bahkan, Raja Kampe beserta 50 orang anggota keluarganya pun ikut tertawan. Kiranya, pada rentang waktu antara 1446-1471 itulah para penduduk Kampe beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke Nusantara. Kedatangan penduduk Kampe beragama Islam ke Nusantara pada pertengahan abad ke-15, setelah jatuhnya Kampe akibat serbuan Vietnam dicatat dalam berbagai historiografi. Misalnya, dalam Sulalatus Salatin Sajarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Ngampel Dentang Purwaka Caruban Nagari, dan Serat Kanda. Kehadiran orang-orang kampung Muslim ke Nusantara selalu. Ilustrasi pertempuran antara Dai Viet dan Kampe. Babat Tanah Jawi Serat Kandaning Rinit Purwa dihubungkan dengan proses dakwah Islam yang menurut catatan sejarah yang dipercaya penduduk terkait dengan tokoh-tokoh wali keramat asal Kampe seperti Syekh Kuro di Karawang, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim As Samarkandi di Tuban, beserta keturunan mereka yang masyhur dikenal dengan sebutan Wali Songo. Menurut Hadot J. de Graaf pada abad ke-15 dan ke-16 para pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam sekarang Kampe semakin aktif di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa bermakna penyebaran Islam di Jawa sedikitnya membawa pengaruh adat kebiasaan dan tradisi keagamaan masyarakat Kampe kepada masyarakat di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara saat itu. Menurutnya, Cabaton dalam orang Cham Islam di Indochina Perancis, terdapat sejumlah adat kebiasaan yang dianut oleh orang-orang Kampe yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang-orang Kampe memanggil ibunya dengan sebutan mak, memanggil kakaknya atau saudara yang lebih tua dengan sebutan kakak, memanggil adiknya atau orang yang lebih muda dengan sebutan adi, memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan kacoa atau kacong yang rupanya terserap. Masjid kuno Kampe di Toli Pandurangga ke dalam kebiasaan masyarakat Muslim di pesisir Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa kita bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup pada masa Majapahit. Mereka menyebut ibunya dengan sebutan ini Rena, ibu, menyebut kakaknya dengan sebutan Raka, menyebut adiknya dengan sebutan Rai, dan memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan Rare. Tradisi keagamaan yang dijalankan Muslim Kampe, seperti peringatan hari kematian ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, ke-1000 setelah kematian seseorang, kenduri, peringatan Kaul, Takayul, Tabu, terbukti mempengaruhi Muslim Nusantara yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi keagamaan tersebut. Peta kuno Hindia Timur yang juga biasa disebut dengan Kepulauan Melayu atau Asia Tenggara. Dibuat oleh seorang kartografer Flemish kelompok etnis berbahasa Belanda yang tinggal di Belgianya Breha Ortelius 1527-1598 pada tahun 1570. Tanda-tanda bulan dalam kalender Jawa Almanak Pawukon Jawa pengaruh India Parsha.
Pengaruh India di Asia Tenggara menurut perkiraan yakni sedikitnya sudah diketahui sejak abad ketiga SE, dengan bukti-bukti ditemukannya sastra berbahasa Sanskerta dan berbahasa Tamil di wilayah tersebut. Dimulainya kalender Nusantara yang menggunakan kalender Saka tahun 78 Masehi menunjuk pada fakta tentang terjadinya hubungan antara penduduk Nusantara dengan penduduk India jauh sebelum penggunaan kalender itu ditetapkan. W. Walters dalam All Indonesian Common Stat at Origin Srivijaya menegaskan bahwa usaha perdagangan India ke Asia Tenggara yang didukung juga dengan pelayaran oleh etnik-etnik penutur bahasa Austronesia ke India dan kemudian ke Madagaskar tampaknya telah dimulai sejak beberapa abad pertama Masehi dengan dikuasainya cara pelayaran mengikuti angin muson untuk menyeberangi Teluk Bengala. Menurut J. E. Miller dalam tes Speech Trade Roman Empire menjelang tahun 70 Masehi, cengkeh asal Maluku sudah diperdagangkan sampai ke Roma. Peta kuno yang menggambarkan bahwa Kepulauan Nusantara menjadi tujuan utama untuk mencari rempah-rempah. Terlihat beberapa gambar rempah seperti pala, cengkih, dan kayu manis. Cengkih fakta tentang perdagangan cengkeh Maluku yang sampai ke Roma itu dapat ditafsirkan bahwa cengkeh-cengkeh telah diangkut oleh pelaut-pelaut Nusantara ke India. Dari India cengkeh-cengkeh itu diangkut oleh pelaut-pelaut arah ke Laut Merah hingga sampai ke tangan pedagang-pedagang Roma di Iskandaria. Sangat mungkin cengkeh-cengkeh itu diangkut sendiri oleh pelaut-pelaut Nusantara sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Kemudian cengkeh-cengkeh itu diangkut pedagang-pedagang Arab ke Iskandaria. Bahkan, menurut Hadot Gekwarit Wales dalam The Sabeans and Possible Egyptian Influence in Indonesia, pada masa lampau pernah berlangsung perniagaan antara Mesir dan Nusantara. Pada tahun 150 Masehi, Claudius Ptolemeus seorang astronom dan geograf Romawi dalam buku Geographica Hypergenesis menyebut adanya kota Argire Perak di timur yang terletak di ujung pulau Irbadiu yang subur dan banyak menghasilkan emas. Ptolemeus mencatat Irbadiu berdasar berita dari saudagar-saudagar Ara yang biasa berdagang ke India. Sebutan Irbadiu dalam bahasa Prakrit diucapkan Yawadiwu, yang jika diucapkan dalam bahasa Sanskerta Yawatwipa, yakni sebutan untuk Pulau Jawa pada masa lampau. Bahkan, Ptolemeus menyebut kata Sinda dan Aganagara sebagai dua tempat persinggahan bagi pelaut-pelaut yang menuju Sungai Sutera. Dalam naskah Raja-Raja Bumi Nusantara disebutkan bahwa pada tahun 52 Saka 130 Masehi seorang bernama Dewa Warman asal negeri Palawa di India menjadi Raja Salakanagara. Salaka sama dengan Perak yang beribu kota di Rajatapura. Rajata sama dengan Perak menggantikan mendiang mertuanya yang bernama Akitirem. Kerajaan Salakanagara dengan ibu kota Rajatapura terletak di patung kepala Buddha di kota Ayutthaya, Thailand. Patung ini terdapat di antara reruntuhan Wat Mahathat Vihara relik agung yang seluruh badannya lenyap oleh waktu dan hanya tersisa kepalanya saja di antara belitan pepohonan. Ini adalah salah satu patung yang sangat indah yang tercipta oleh berlalunya waktu. Peta Jawa Kuno Kartu Wajib. Agus Sunyoto. Atlas Wali Songo. Selat Sunda yang merupakan ujung barat Pulau Jawa. Ini berarti, kota Argire Perak yang terletak di ujung pulau Irbadiu tidak lain adalah kota Rajatapura yang masuk wilayah ujung kulon di Banten. Hal serupa diperkuat oleh penjelasan Ptolemeus tentang tempat bernama Sinda Sunda dan Aganagara Salakanagara, yang merupakan tempat singgah jika para pelaut akan menuju Sungai Sutera. Bukti arkeologis tentang adanya hubungan antara India dengan Asia Tenggara yang terjadi antara tahun 200-500 Masehi tidak terbantahkan. Melalui perdagangan laut, benda-benda dari India ditemukan di berbagai tempat di Thailand, Semenanjung Malaya, Bali, Pok Eo di Vietnam, baik berupa kepala patung Buddha, teraan seals, cincin, benda perunggu, dan manik-manik bercorak India. Pengaruh India yang bermula dari perdagangan itu, belakangan membawa pula pengaruh agama dan kebudayaan, baik karena kehadiran pendeta-pendeta Hindu dan beku-beku Buddha maupun migrasi keluarga penguasa India yang datang ke Nusantara akibat kalah dalam perebutan kekuasaan. Kisah legenda tentang tokoh mitologi Aji Saka di Jawa dan Dewa Warman di Banten adalah rekaman peristiwa lama yang dicatat penduduk yang Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Rara Jonggrang terletak di Desa Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Rara Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini terletak di Desa Prambanan, Pulau Jawa, kurang lebih 20 km timur Yogyakarta, 40 km barat Surakarta dan 120 km selatan 34 yang wilayahnya dibagi antara Kabupaten Sleman dan Klaten. Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan data tentang bangsa Nusantara. Atlas Wali Songo Kartu Wajik 35. Menengarai bahwa penguasa-penguasa awal di Nusantara berasal dari India, yang dengan damai maupun dengan kekerasan menggantikan penguasa setempat. Demikianlah baik kisah Dewa Warman di Salakanagara, Aji Saka di Medang Kamulan, Mula Warman di Kutai Purnawarman di Jawa Barat dan Sriwijaya di Sumatera Selatan menunjukkan terjadinya pengaruh hubungan signifikan antara India dengan Nusantara.
Adanya kerajaan-kerajaan tua tersebut menunjukkan indikasi kuatnya pengaruh agama Hindu-Buddhisme, baik yang bersifat Shiwais, Waisnawa, Brahmanis maupun Buddha Mahayana. Selama abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi, pengaruh Hinduisme dan Buddhisme dari India menguat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara, mulai tatanan sosial, nilai-nilai budaya, teknik arsitektur, tata negara, aturan hukum, sistem ekonomi dan politik sampai ajaran agama. Pengaruh kuat Hinduisme dan Buddhisme di Nusantara itu, sedikitnya ditandai oleh munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasimilasi dengan kebudayaan lokal yang menganut sistem kedatuan dan keratuan seperti Kerajaan Salakanagara, Arutyon, Kutit, Sriwijaya, Tarumanagara, Kalingga, Mataram, Langkasuka, Tambralinga, Kahuripan, Janggala Panjalu, Barus, Suwarnabumi, Tulang Bawang, Bali, Tumapel, Majapahit, Darmasraya, Tanjung Pura, Banjar, Bima, Ternate Goa, Sumbawa, Luwuk, dan Dompu. Melalui naskah-naskah keagamaan India kuno seperti Weda Eserti, Purana-Purana, Itihasa, Nitisruti, Salokantara, Manawadharma Sastra, Sarak Camucaya, terbangun perangkat berbagai pandangan, ide, gagasan, konsep, norma, nilai-nilai India yang berasimilasi serta berjalin berkelindan dengan perangkat ide, gagasan, konsep, norma, dan nilai-nilai Nusantara yang membangun sistem tatanan sosial, budaya, politik, tata negara, hukum, ekonomi, peradaban, dan religi. Keberadaan bukti arkeologi berupa candi-candi terkenal seperti Borobudur, Prambanan, Mendut Gedong Songo, Jalatunda, Belahan, Jayakhu, Jawi, Penataran, Surawana, Tigawangi, Sukuh, Ceto Nyeringin Lawang, Singasari, Kidal, Batu Tulis dan Muara Takus menunjuk pada fakta tentang terjadinya alih teknologi bidang arsitektur dan ajaran agama dari India ke Nusantara. Keberadaan naskah-naskah kuno seperti Ramayana, Mahabharata, dan Pancatantra adalah bukti tentang terjadinya pengaruh sastra India di Nusantara. Struktur feodal paternalistik masyarakat Nusantara tidak bisa dipungkiri sebagai akibat pengaruh tatanan sosial masyarakat India yang berasimilasi dengan tatanan sosial masyarakat Nusantara. Ketika Islam berkembang di India yang pada awalnya dibawa oleh golongan Alawiyin yang lari dari kejaran penguasa-penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pengaruh tradisi dan pemikiran Alawiyin yang dianut orang-orang Pers terbawa ke India. Pada saat pedagang-pedagang India Muslim yang terpengaruh tradisi dan pemikiran Persia India masuk ke Nusantara, ikut pula menyebar pengaruh Persia India tersebut. Menurut Hamid, para penyelidik, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2017.12.49.58 Kesusastraan Indonesia pengaruh Islam, khususnya sarjana-sarjana Barat apabila memperkatakan tentang sumber kesusastraan Indonesia lama pengaruh Islam, kebanyakan merujuk kepada sumber-sumber Persia dan India. Pengaruh Persia dan India ini memang sangat terlihat jejak-jejaknya, baik dalam penggunaan kosakata maupun karya-karya sastra. Muhammad Abdul Jabbar Beg yang meneliti sejumlah kamus bahasa Melayu dan menuliskannya dalam Persiaan Turkish Loan Words in Malay menemukan sedikitnya terdapat 77 kosakata Persia yang beredar dan digunakan di Nusantara. Beberapa contoh yang paling dikenal menurut Abdul Jabbar Beg adalah kata kenduri-kenduri, astana-istana, bandar pelabuhan, bedebah, biadab, bius, diwan-dewan, gandum, jadah anak haram, laskar, nakoda, tamasya saudagar, pasar, syah bandar, pahlawan, kismis, anggur, takta, medan, Firman, dan lainnya. Pengaruh Persia yang tak kalah kuat dalam proses Islamisasi di Nusantara adalah yang berkaitan dengan sistem pengajaran membaca Al-Quran, yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia untuk menyebut harokat vokal dalam bahasa Arab seperti istilah Jabar untuk Fathah, Jarser untuk Kasrah, dan Tesayes untuk Dhammah. Di dalam sastra Islam Nusantara, munculnya pengaruh sastra Persia dan India terlihat pada munculnya karya-karya terjemahan berbahasa Persia seperti Kissawi Emir Hamzah, Hikayat Amir Hamzah mengisahkan kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW, Kisah Insyikat Al-Kamar, Hikayat Bulan Terbelah mengisahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW, Radat Al-Ahbab, Hikayat Nur Muhammad mengisahkan cahaya kenabian yang mula-mula dicipta dari cahayanya, Wafat Nameh, Hikayat Nabi Wafat, Kisah Wasiyah Al-Mustafli Imam Ali, Hikayat Nabi Mengajar Ali. Kisah Amir Al-Muminin Hasan wa Hasan, Hikayat Amir Al-Mukminin Hasan dan Hasan, Kisah Wi Ali Hanafi'ah, Hikayat Muhammad Hanafi'ah mengisahkan kepahlawanan putra Ali bin Abi Thalib dengan perempuan dari kabilah Hanafiyah dan lainnya. Pengaruh Arab. Selain India dan Persia, pengaruh Islam dari Arab juga masuk ke Nusantara, terutama melalui jalur perdagangan. Sebab sejak masa pra-Islam pelaut-pelaut Nusantara sudah berlayar ke Arab dan sebaliknya. Perniagaan cengkeh Nusantara pada tahun 70 meter sudah sampai ke Roma lewat Iskandaria. Meski baru abad ke-9, ahli ilmu bumi Arab bernama Abu Al-Faida menyebut Kepulauan Nusantara. Sementara itu dalam sumber Cina dari dinasti Tang, tercatat keberadaan seorang pemimpin Ara yang mengepalai orang-orang Ara menetap di pantai barat Sumatera dan saudagar-saudagar Ara yang tinggal di negeri Kalingga di Jawa. Maui dalam T. Wakwak-an T. Indonesian Invasion in East Africa in 945 menegaskan terjadinya invasi orang-orang Nusantara ke Madagaskar, yang terletak di pantai timur Afrika pada pertengahan abad ke-10 Masehi. Itu menunjuk bahwa kapal-kapal asal Nusantara pada pertengahan abad ke-10 sudah mencapai Madagaskar dan melakukan invasi ke pulau terbesar di timur benua Afrika itu.
Dalam invasi tersebut, penduduk Nusantara dalam jumlah besar tinggal di Madagaskar dan berkembang biak dalam waktu lama sehingga menjadi penduduk setempat. Karena itu, bahasa Malagasy yang digunakan penduduk Madagaskar dikategorikan sebagai cabang paling barat dari rumpun bahasa Melayu Polinesia. Peta Cina kuno data tentang bangsa Nusantara. Kemampuan pelaut-pelaut Nusantara dalam mengarungi samudera, sedikitnya dicatat oleh pedagang Arab bernama Ibnu Lakis. Menurut terjemahan J. Saufagit dalam Merveilles Delindi pada tahun 334 H-M telah datang kira-kira 1000 perahu yang dinaiki orang Wakwak di daerah Sofalanya kaum Zangi di pantai Mozambikue. Orang-orang Wakwak yang kepulauannya terletak berhadapan dengan negeri Cina menjelaskan bahwa mereka datang dari jarak yang memerlukan setahun pelayaran. Mereka mendatangi pantai-pantai Afrika untuk mencari bahan yang cocok untuk negeri mereka dan untuk Cina, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan tutul, ambar dan terutama budak Yanggi, karena orang Zanggi kuat fisiknya dan kuat menjadi budak. Menurut Denny Lumberg, petikan catatan Ibnu Lakis ini amat menarik karena bertanggal paling tua yang terdapat dalam sumber-sumber ARA mengenai perdagangan Indonesia di Afrika. Sementara itu, pada abad ke-8 Masehi saudagar-saudagar Muslim ARA dan Pers telah menguasai perniagaan di Laut India, dan banyak saudagar Muslim ARA yang tinggal menetap di Malabar, pantai barat India. Bahkan, menurut Gabriel Faran dalam Relation des Voyages et Testes Géographiques Arabes Persian et Turcs relatifs à l'Extrême Orient du siècle saudagar-saudagar Muslim ARA pada abad ke-8 banyak yang tinggal di Kat. Sistem Canton di Guangzhou, Cina sekitar tahun 1720-an Peneran di Kampas Selatan, sehingga pelabuhan itu disebut dengan nama Kadrang Pelaut-Pelaut ARA. Pada saat kota dagang Canton yang dihuni para saudagar Muslim Arab Persia, India dihancurkan tentara pemberontak Huang Chao tahun 879 dengan korban tewas tidak kurang dari 200.000 orang, saudagar-saudagar ARA yang selamat melarikan diri ke selatan dan tinggal di sepanjang pesisir Laut Cina Selatan. Keberadaan komunitas Muslim ARA di Nusantara tidak bisa dibandingkan dengan komunitas Muslim Cina, sekalipun peran mereka setara. Di kota-kota besar Nusantara komunitas Muslim ARA mengagungkan sebuah model budaya yang khas, yaitu model agama Islam yang murni, yang dengan sengaja terpusat ke dunia usaha. Menurut L.W.E. Vandenberg dalam Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan l'artikel Indian menyatakan bahwa pedagang-pedagang ARA sudah lama terdapat di Nusantara, tetapi jumlahnya tetap sedikit, sekalipun di antara mereka ada yang mempunyai pengaruh politik yang besar atas kehidupan pribumi. Ilustrasi pemberontakan Huang Chao bab 2 para wali dan